Sobat Sate Biru ya, kita sedikit memberikan informasi. Yang pertama ini kita ada Naja Suputatrik atau biasa disebut kobra Jawa ya. Ini dideskripsikan oleh Frank Boy dari ilmuwan dari Jerman ya pada tahun 1827 ya. Ular ini ya, Naja Suputatrik ini yang kita tangkap di daerah Kecamatan Mukti ya. Kita perkenalkan dulu ya. Yang pertama yang perlu rekan-rekan ketahui ya, ular itu penglihatannya kurang, dia hanya bisa melihat bayangan ya. Kedua, dia itu hampir tidak memiliki daun telinga dan lubang telinga. Dia hanya ada tulang pendengaran yang hanya bisa mensensor getaran. Terus untuk penciuman dia mengandalkan ini ada hidung ya, hidungnya ini hanya untuk bernapas saja, dan penciumannya ada organ namanya Jacobson dan lidah ya. Untuk tipe giginya yang kobra ini ya, ini adalah Proterogypla ya. Dia ada taring ya, ini taringnya ya, dan ini berbisa tinggi ya. High venomous snake ya, Proterogypla. Nih taringnya. Ya, untuk proteksi ya, ketika sobat-sobat Sate Biru, karena sekarang ini musimnya ular menetas ya, ketika ular ini ya, kobra Jawa ini atau Naja Suputatrik ini masuk ke dalam rumah, yang pertama dia masuk ke dalam rumah untuk mencari makan ya. Jadi untuk proteknya kita jaga rumah tetap bersih dan wangi ya, jangan ada tempat lembab, gelap dan kotor untuk di dalam rumah. Dan kalaupun ada banyak tikus di rumah, coba tangkap tikus, jangan perangkap tikus ya. Kenapa? Bau tikus di rumah itu memancing ular untuk masuk dalam rumah ya. Proteksinya yang pertama, ketika kita melihat ular ya, kita sering singkat langkah-langkahnya itu dengan stop ya. S yang pertama adalah silent. Ketika ketemu ular kita diam saja ya, udah silent, diam. Terus T-nya thinking, kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Yang pasti kita harus tetap tenang, tidak boleh panik ya. Jangan sampai kita lihat ular kita panik, kita larinya ke jalan, nanti akhirnya tabrak mobil atau motor. Jadi kita celaka bukan karena ular tapi karena motor ya. Diem aja, diem aja. Selanjutnya ya. Thinking, terus diobservasi ularnya warnanya apa ya, terus besarnya seperti apa. Itu berfungsi untuk kami sebagai rescuer atau animal rescue-nya untuk mengidentifikasi jenis ularnya berbisa atau tidak ya. Terus prepare-nya kita menggunakan, kalau kita punya hook ya kita pakai hook, kalau kita nggak punya hook kita pakai sapu bisa ya. Itu pun kalau Anda berani, tapi kalau Anda tidak berani, masih mending kita lokalisir si ular ini jangan sampai keluar dari tempat yang kita temukan sampai regu animal rescue datang ya. Cara-cara menangkapnya ya, untuk handlingnya, kalau kita menggunakan hook ya, kita ambil dari kepalanya ya. Biasanya ular itu dengan fitrahnya sendirinya dia takut dengan manusia ya, dia takut dengan manusia.
pasti dia cenderung menghindar. Dia cenderung menghindar, ambil dari kepala, pegang ekornya. Pegang ekornya, dia tidak bisa kemana-mana, ya. Dan kita langsung kepalanya, kelemahannya di kepalanya, pegang seperti ini. Untuk kalau kobra, jari tunjuk itu ada di kepala, ya. Kepala, yang sini, ya. Lalu diarahkan ke bawah. Diarahkan ke bawah, kenapa? Karena dia menyemburkan bisa, ya. Ini jari tengah sini, sini, ya. Menghindari agar tangan kita tidak terkena taringnya. Dan memegangnya, ya, ini adalah kolaka. Kolaka itu alat reproduksi dan alat pembuangan pencernaan dari ular. Nah, megangnya kita seperempat dari ini, sebelum kolaka dari sini, ya. Jangan di sini. Kalau kita megang di sini, kebanyakan putus, ya, putus melukai ular dan akhirnya ularnya mati, ya. Jadi pegangnya gini, seperempat dari kolaka ke arah kepala, bukan ke belakang ke sana. Kalau ke belakang ke sana bisa putus, ya. Itulah dan dari kami ketika ketemu ular, langkah-langkahnya adalah stop, S silent, O observasi, P-nya prepare, T-nya thinking, P-nya prepare, ya. Ini adalah ular yang pertama, cara mengatasi Najos Petatrix. Kita ada ular yang kedua, yang piton. Nah, ini kalau udah ketangkap seperti ini, kita cara masukinnya, ekornya dulu. Ekornya masukkan, ya. Tetap kepalanya tetap ke bawah, ya. Tangan kita tuh ininya pegang sebelah sini. Ini pegang sini, diikat, stop, tetap pegang sini, lepas. Ini cara yang aman, baru diikat, ya. Jadi jangan langsung masuk, lepaskan. Biasanya dia menyerang, jadi masuk, ambil dari luar karungnya atau tempatnya, pegang, diikat, baru lepas. Ini cara yang aman. Selanjutnya kita punya Maleopiton reticulatus, ya, kita tangkap dari Cijombang, dan Cijombang. Nah, ini rada tidak terlalu agresif, mungkin karena peliharaan. Nah, ini beratnya lebih dari 10 kilo, ya. Ini adalah ular, termasuk ular yang bisa terpanjang di dunia, mengalahkan anaconda, ya. Ini didistribusikan oleh Schneider pada tahun 1801 dengan nama Maleopiton reticulatus. Dia tidak agresif, Pak Ade, ya, karena peliharaan. Ini butuh orang 3, jangan sendirian, ya, karena ini kekuatan lilitnya sangat kuat. Dari anatominya, ya, ini tipe giginya Aglipa, dilihat, ya. Dia tidak bertaring, tidak punya taring panjang, ya. Aglipa, dia tidak berbisa, non venomous snake, ya. Aglipa tipe taringnya, ya. Sama tadi seperti yang tadi, dia juga punya organ namanya Jacobson, nih, untuk penginderaan panas. Nih, ini hidungnya panas. Nah, ini ada luka nih, bekas dari warga nih, ada luka. Nih, nah, yang sebelah sana kolakanya, lihat. Biasanya kalau pertama kita pegang, biasanya ular piton ini panik, nah nanti mengeluarkan kotoran. Ini kolakannya ini, ya. Besar. Panjang ada 3 meter, ada lebih kayaknya, Pak Ade. Ya. Dan kalau menemukan ular ini yang sebesar ini, jangan sendirian, harus lebih dari 2 orang, ya. Kalau sendirian, ini bahayanya ketika kita pegang ini biasanya mereka langsung melilit, mencari ke sini. Dan kita gimana kalau terpaksa lindungi? Dia mengincar leher kita, lindungi seperti ini leher kita, ya. Nanti ketika dia melilit, dia tidak sampai melilit ke tenggorokan kita, tapi ke tangan kita. Nanti baru minta tolong dilepaskan, nggak bisa ngelepasin sendiri,
kita hanya bisa protek seperti ini. Ya, ini sangat kuat. Cara penanganannya ya dengan metode matador. Ya, bisa kita lepas dulu. Ya, lepas. Ya. Kan 2 orang. Ya, orang yang pertama mengambil ekornya. Seperti biasa harus seperempat laka-laka. Ikuti ya, misalnya jadi ikuti berlawanan dengan kepalanya. Kalau kita diam, ular pun tidak akan menyerang. Matador ya. Nah, kita naik matador. Mas, kamu yang ngindar nih. Nah, ya, ikuti ya, biar ini tidak menyerang kita. Nah, ya, lihat, tutup, diraba, dicari kepalanya mana. Oh, ini sudah ketangkap kepalanya, ya, diambil sebelah sini. Ambil. Seperti ini, ya, diulang ya. Ikuti, ambil lagi. Langkahnya pun sama, stop juga, silent, diam, T-nya thinking, berpikir, O-nya observasi, dan P-nya prepare. Ya, prepare seperti ini. Ini matador. Ikuti, kamu ke sana, harus 2 orang. Ya, 1 orang, tutup ini. Terus dicari kepalanya mana. Udah ketemu kepalanya, diambil. Tangkap. Nah, butuh orang 3, 1 lagi. Nah, bawa, baru kita pindahkan. Biasa ekornya dulu, terus 1 orang ngambil tutupnya, ya, pelan, tidak boleh melakukan gerakan yang membuat ular jadi panik. Ya, itu sekian dari kami untuk edukasi mengenai ular. Nanti kita juga akan terus perbaiki edukasi ODC sesuai dengan permintaan dari follower kita. Ya, ini kerjasama antara Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon, terus Yayasan Ular Indonesia (SIOK) dan Dr. Tri Maharani, Profesor Habisa, dan didukung oleh KSDA Pak Ade. Tonton terus channel YouTube kami Damkar Kota Cirebon. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share-nya. Dan ikuti kami follower di Instagram kami Damkar_Cirebon. Damkar Kota Cirebon, jaya.